Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 14 November 2025, hari Jumat. Yang dimana ini adalah hari terakhir untuk di minggu kedua di bulan November 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, di sini seperti biasa, kalau ada yang pengen masuk Discord dengan durasi setahun dengan diskon 2 bulan, bisa langsung hubungi admin yang ada di chat, dan juga link WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi gitu. Oke, di sini kalau dilihat XAU USD-nya ya, dia tembus dikit di atas 4230, kemudian dia dibanting turun untuk meretest 4150 dan sekarang bergerak naik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di sini kita bisa memastikan ini marketnya sudah beneran naik? Apakah kita bisa memastikan marketnya ini beneran sudah berubah menjadi bearish atau melanjutkan bearish dan sebagainya? Kita akan lihat sekarang ya. Oke, untuk secara fundamental dulu ya, fundamental. Kalau dilihat akhirnya government di Amerika sudah buka lagi ya, dan di Discord kemarin sudah saya infokan bahwa bukanya di bukanya US government di sini lebih kepada hanya untuk pembukaan untuk membiayai apa yang sudah terjadi selama bulan Oktober. Jadi kalau dibilang apakah ini sudah beroperasional normal? Iya, hanya saja kepastiannya itu belum ada, karena sekali lagi ya, mana dia yang di Discord kemarin di sini ya. Saya kasih lihat dulu deh. Ini ada yang scalping open, mana dia kemarin, banyak banget dah chatnya. Nah ini ya, jadi memang bisa dibilang sudah berjalan normal, tapi opennya ini hanya untuk mendanai akibat shutdown kemarin, sehingga dibuatlah bahasanya itu undang-undang dana darurat ataupun bill package, yang dimana untuk ngebayar semua keseluruhan kejadian di bulan Oktober kemarin, yang dimana funding tersebut ataupun dana darurat tersebut bisa digunakan sampai 30 Januari 2026. Jadi jika setelah sampai 30 Januari 2026 tidak ada kesepakatan baru antara Kongres untuk membuat yang namanya kebijakan fiskal yang baru tentang anggarannya, maka setelah itu shutdown bisa terjadi lagi. Ya, makanya di sini saya bilang abis sudah gini kayaknya bakal ada gebrakan baru dari Trump supaya shutdown tidak dibuka lagi. Entah kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh Trump ya, atau mungkin ada suatu kebijakan baru supaya para senat dan juga para kongres dan di DPR itu setuju akan yang namanya peraturan kebijakan fiskal yang baru ya. Jadi kalau sudah ada kebijakan fiskal yang baru, otomatis kebijakan moneternya itu pasti bakal mengikuti. Makanya kita lihat dulu nih, setelah open kemudian ada kebijakan fiskal yang baru dan itu mendukung USD menguat, otomatis gold bakal dibanting. Nah, gold di sini kenapa bisa didorong naik? Karena di hari Senin sudah saya infokan bahwa ini lebih kepada spekulasi masalah ketika US government open, itu yang dispekulasikan adalah data yang akan keluar kemarin, plus juga kemarin yang dibicarakan sama orang Gedung Putih bahwa data di bulan Oktober itu kemungkinan tidak akan dirilis, sehingga itu mencerminkan suatu ketidakpastian dari data ekonomi di Amerika tersebut. Jadi ya udah, marketnya itu melakukan price in akibat jika memang data Oktober tidak keluar, berarti ada kemungkinan pergerakan ekonomi di Amerika Serikat itu hanyalah sebatas manipulasi. Ketika terjadi manipulasi dan spekulasinya itu kencang, ya udah orang-orang bakal memilih untuk ngebuang USD. Alhasil ketika ngebuang USD, semua yang ada USD-nya itu bergerak naik, major dan juga metal. Karena kan kita XAU USD-nya dibuang, otomatis XAU dibeli. Makanya kalau kalian lihat juga, ini kita tidak bicara kripto ya, kripto beda sendiri. Ini bagi yang di kripto
Di hari kapan itu ya, saya ada kemarin ngasih tahu nge-buy sampai 104, retest kalau ada sampai 104 bisa di sell lagi. Ini sudah sampai 98 ya. Jadi yang di grup, bagi yang sudah dapat dari 105 ya nikmati aja lah. Di sini seperti yang saya bilang saya bilang tadi, ini Euro USD kalian bisa lihat pergerakannya naik, GU juga ini kelihatannya naik, Aussie juga naik, New Zealand juga bergerak naik. Sehingga XAG ya, metal juga dicari naik, XAU juga bergerak naik sama. Jadi semuanya itu melakukan price in akibat ngejual USD, otomatis sisanya yang depannya ya berarti ibaratnya XXX USD itu atau enggak ya blank USD itu akan naik. Ya. Bukan USD belakangnya apa, ya itu beda cerita. Ini yang apa namanya? Ini kan XAU ya. Ini kan XAU Pokoknya yang belakangnya USD ya, kecuali kripto ini beda cerita ya. Pokoknya instrumen yang belakangnya USD itu rata-rata bergerak naik akibat ngejual USD. Nah, sekarang ketika sudah melakukan price in semua dan sudah berjalan normal, nah ini sekarang marketnya melakukan decision ataupun marketnya melakukan keputusan apakah memang bakal dilakukan hal tersebut yang dimana memang bakal keluar data ekonominya itu bakal jelek dan juga yang sebagainya, atau sekarang market memilih menunggu data ekonomi itu keluar ataupun menunggu mungkin tadi saya udah bilang gebrakan baru dari Trump ya. Kemungkinannya sekarang adalah narasi dari price in sudah mulai expired dari hari Senin ya kan. Kemudian narasi juga cut rate-nya itu sudah mulai expired lagi, karena kalau dilihat sekarang masalah cut rate-nya itu probability-nya malah turun ya. Dari kemungkinan potong suku bunga di Desember sekarang turun dari yang sebelumnya 50 ya, 50,4, ini previous week-nya 65, sekarang turun ke 45. Ya, ini yang agak sedikit beda price in masalah narasinya. Kemungkinan narasinya ini sudah mulai expired. Nah, berarti tadi saya udah bilang ini marketnya sekarang melakukan keputusan ataupun melakukan decision. Apakah tadi memang marketnya masih bisa melakukan price in atau marketnya sekarang itu lebih memilih menunggu. Kalau sudah alhasil marketnya memilih untuk menunggu, kita tidak akan melihat pergerakan ekstrim kayak kemarin ya. Break buy, kita tunggu retest buy, kita pakai skenario yang namanya breakout buy, kayaknya kemungkinan di minggu depan agak sulit untuk breakout buy. Kalau memang marketnya memilih untuk yang namanya decision, untuk memilih apakah menunggu atau memang ya udah sudah ada kepastian. Ya. Sekarang sudah tidak ada government shutdown lagi, di Forex Factory sudah hilang juga, dan ini sekarang di hari Jumat kita tidak ada data yang penting. Nah, minggu depan itu baru akan ada data yang penting. Tetapi minggu depan ini ada sedikit sebenarnya sih ada data CPI minggu depan ya, tapi kalau dilihat di Oktober sudah diilangin datanya, jadi otomatis minggu depan sih kemungkinan data pengangguran mingguan doang ya ini ya. Kemungkinan sih itu doang sih, itu aja. Jadi tidak akan terlalu gimana-gimana. Oke, untuk itu apakah kita bisa tetap nge-buy XAU ataupun nge-sell, sudah mulai bisa nge-sell. Seperti yang saya buat juga di thumbnail dan di judul kemarin, bukan thumbnail sih, di judul aja, yang dimana 4.200 bakal menjadi kunci. Ya, kalian bisa lihat sendiri marketnya di sini ketika nabrak ya. Nabrak 4.200, alhasil dia tutup di bawah 4.200. Saya ilangin dulu deh ini ya. Ini saya ilangin dulu 4150, bentar ini. Nah, ini nanti saya analisa ulang aja lah ya. Ini apa? Oh, ini lewat. Ini ya saya ilangin dulu lah ya. Saya ilangin dulu semua supaya tidak bingung. Nah, dari segi daily kalau kita lihat ini marketnya kan nabrak 4.200 dan kemudian turun, dan secara kebetulan juga marketnya itu kemarin hampir kena angka kena cantik sih, hampir kena ya, bisa dibilang angka cantiknya itu di 4250 ya, hampir aja, tapi memilih marketnya itu adalah kena angka cantiknya sendiri di 4242, angka kembar ya. Ya, ini sebenarnya paling tinggi 4245, tapi kalau dibilang 4242 oke lah ya. Padahal kemarin saya lebih prefer itu marketnya bisa presisi banget kena di 4246. Karena kalau kalian pakai line chart, ini merupakan titik putarnya berhenti di sini ya, di 4246. Saya kira dia kena 4246 kemudian muter ke bawah.
Ternyata iya tipis banget, beda lagi 1 ya, 4246 dengan 4245, dan saya kira bisa sampai 4250, angka cantik, beda lagi 50 ya. Ini jadi kalau dibilang apakah kita masih respect 4.200, masih, harganya masih respect 4.200, dan apakah sekarang kita bisa prefer untuk ambil sell untuk melakukan yang namanya sell untuk melakukan yang namanya swing trade. Di sini jujur ya, agak sedikit dilema karena kemarin sudah saya infokan berulang kali, 4050 ini bakal menjadi area kunci. Jika semisalnya marketnya itu memilih untuk lanjut bearish, maka ini wajib close di bawah. Tapi bagi ada yang ide buat ambil sell di sini sekarang, menurut saya sih ya, wah ini kayaknya stop lossnya bakal luar biasa gede sih. Even itu stop lossnya 4250 ya. Ini aja stop lossnya 700 pip. Ini nggak ngotak sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau nekat banget sampai 4050, ya ini 1300 sih ya, 1,8. Tapi kalau kalian berpandangan ini bisa menjadi swing sell, mungkin kalian bisa coba pakai akun Sen aja deh ya untuk di sini, karena ini 700 pip agak gede. Daripada kalian modalnya digedein, mungkin pakai akun Sen aja lah. Kalian mau coba ya, coba swing, tapi masalahnya dengan stop loss yang besar, daripada kalian modalnya banyak hilang gitu kan. Mungkin bisa pakai akun Sen atau nggak akun mikro ataupun apalah ya. Kayaknya sih ini bisa di swing sell sepertinya ya, karena kalau dilihat marketnya di sini ini sudah melakukan yang namanya retest dari change of character ya. Ini sudah melakukan retest dari change of character-nya yang ada di daily. Ingat, daily kita sudah change of character dan sudah di retest ya. Dan harga sekarang bertahan di bawah 4.200. Yang sudah saya infokan berulang kali, 4.200 wajib stay di atas selama 1 minggu, baru kita bisa melihat adanya positif naik sampai all time high baru. Tapi kalau misalnya masih di respect dan tidak bisa tembus, ataupun 1-2 hari kemudian balik lagi ke bawah, kemungkinan itu bisa drop. Ya, secara daily kita sudah retest dari change of character-nya, dan secara daily kita tidak melihat yang namanya bullish fair value gap selama 3 hari kemarin. Ya, 1, 2, 3. Yang ada adalah bearish fair value gap yang ada di bullish fair value gap yang ada di 4100 sampai 4050 lah, let's say. Jadi sekalipun ini nanti marketnya turun, kemungkinan turunnya bakal kenceng jika memang mengejar POI dari bullish, yaitu adalah sampai di sini. Bisa untuk mengejar 4050. Makanya tadi kalau ada yang nekat ingin swing sell di sini, ya saran saya sih mungkin antara kalian punya modal besar, lotnya cukup 0,01 ya, atau nggak kalian pakai akun Sen. Dah itu aja sih. Nah ini kalau dibilang sedikit maksa buat swing sell sih iya, karena konfirmasinya baru 1 candle doang ya, belum ada yang lain, karena dari segi daily ini belum kelihatan. Walaupun di sini memang kita sudah retest change of character dan tidak ada yang namanya bullish fair value gap. Kalau kalian ingin nekat sell di sini ya silakan sih. Cuman sekarang ingat, sekarang sudah hari Jumat ya. Otomatis kita perlu melihat yang namanya penutupan weekly. Secara weekly kita akan lihat apakah tiba-tiba hari ini kita bisa flip bearish. Kayaknya sih itu mustahil banget sih ya. Karena kalau kita beneran hari ini ya, hari Jumat dalam kurun waktu 20 jam per video sekarang saya buat, drop sampai flip bearish itu adalah sampai 1850 pip. Memang sih itu 4% dan tidak untuk kemungkinan itu bisa terjadi, misalnya ya who knows ya kan. Kalau sampai ini flip bearish, wah ini bakal kejadian luar biasa ekstrim ya. Kalau hari ini per 1 hari ini drop sampai bawah sampai 4000 gitu kan. Wah kalian gila sih mungkin ya. Untuk sementara ini sih jujur agak sulit ya. Karena ingat dari segi weekly kita itu merespek yang namanya Fibonacci 38,2. Oke, ini sudah kena 38,2 dan sekarang marketnya berusaha untuk naik. Nah sekarang yang bisa saya prediksikan adalah jika semisalnya pada minggu ini paling tidak dia bisa tutup lagi di atas 4128 selaku 23,6 ya. Jika dia bisa berhasil tutup di atas
di atas 23,6 lah, atau enggak dia berhasil tutup, ini saya kasih diskon sedikit sampai 4108 minimal ya, maka otomatis ini bisa membentuk yang namanya pola candle apa ya, bentar saya lupa, Morningstar kali ya, saya lupa ya, kayaknya Morningstar sih ya, yang dimana ini merah, kemudian ini doji, kemudian ini bullish. Makanya tadi saya bilang kalau dia bisa close di atas 23,6 itu bagus, karena otomatis dia ngebentuk bullish engulfing yang memakan 2 body candle sebelumnya. Dan kalau minimal tadi saya bilang close di atas 4108, yang dimana berarti otomatis itu bisa ngebentuk yang namanya Morningstar, kalau nggak salah ya, Morningstar pattern yang cukup perfect, karena kan otomatis bentukannya bakal begini nanti. Nah ya, bentukannya bakal begini. Kalau misalnya memang kejadian ya, close-nya di sini misalnya, tuh ya lebih dikit lah 4110 dan sebagainya. Jadi minggu depan kita masih bisa prediksikan dia itu naik. Tapi kalau misalnya ini tiba-tiba tutup di bawah 4100 ya, kayak begini, walaupun ini adalah bullish engulfing tapi ekor atas lebih panjang, saya nggak expect minggu depan naik sih, itu aja ya. Jadi otomatis kalau ingin melihat dulu dari segi weekly ini marketnya bisa turun atau naik, kita perlu penutupan weekly kalau bisa di atas 23,6, di atas 4128 atau nggak di atas 4129, dan minimal adalah dia tutup di atas 4108. Nah, recommended-nya sih di atas 23,6. Tapi kalau minimumnya itu di 4108. Tapi kalau di bawah itu, apalagi di bawah 4100, saya literally no comment sih, itu aja. Jadi kalau dibilang jika misalnya marketnya itu turun di bawah 4100, berarti kemungkinan market mengulang di kejadian tahun 2020 bisa terjadi. Ya, yang mana memang dia bertahan di 23,6 tapi dia gagal nembus bertahan di atas 38,2 tapi gagal tembus di atas 23,6 tadi. Alhasil minggu depannya justru bearish dan bearish, itu aja. Kalau ini memang ngebentuk dia bullish, berarti ya udah skenario 2020 saya rasa tidak akan terulang lagi. Ya. Secara stokastik kalau dilihat ya dia ini masih bermain-main di zona overbought ya, yang fast ini sudah di bawah tapi yang slow masih 79, sedangkan secara RSI-nya ini sudah mulai ngangkat lagi ya. Jadi selama 2 minggu ini kan marketnya itu bermain-main di zona overbought, tapi akhirnya di minggu ini dia berhasil ngangkat lagi di atas zona overbought-nya. Jadi jika memang ini weekly-nya bisa stay di atas 70, kemungkinan minggu depan kita bisa melihat all time high lagi. Maka tadi saya bilang minimal dia rekomendasinya adalah di atas 4130, minimalnya di atas 4100 itu kan. Supaya ini tidak tenggelam lagi nih RSI-nya ke bawah. Itu ya, itu dari segi weekly. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily tadi saya udah bilang kalau ada yang ingin swing sell itu sedikit maksa karena ini hanya satu candle doang. Ya, setelah kita melihat yang namanya 1 2 3 4 candle daily bullish, akhirnya kita melihat satu candle bearish. Ya, dan di sini sudah yang namanya retest change of character dan di bawah tidak ada bullish fair value gap. Jadi kalian untuk ambil sell di sini hanya berpaku terhadap 4200 rejection dan tidak ada bullish fair value gap. Itu doang ya konfirmasinya. Tapi untuk konfirmasi candle nggak ada, konfirmasi structure juga nggak ada. Oke, itu hanya konfirmasi yang namanya apa ya? Kondisi untuk kalian ambil sell di kisaran sekarang di bawah 4200. Kalau sekarang sih dari segi daily yang bisa saya harapkan adalah kalau bisa dia close di atas 4200 sih lebih mantap ya. Karena dengan demikian weekly itu jika seandainya weekly bisa tutup di atas 4246, maka ini akan menjadi indikasi marketnya itu bisa ngebentuk high yang lebih tinggi lagi dan bisa untuk menyapu double top yang ada di 4375. Tetapi jika weekly-nya tadi sesuai yang saya bilang gagal di atas 4130 dan justru drop di bawah 4100, otomatis dia bakal susah. Dan jika memang skenario ada, ini satu skenario yang buruk ya, yang dimana sebenarnya tidak saya inginkan.
Karena untuk dalam jangka panjang, saya pribadi masih targetnya adalah 5.000 untuk di gold. Ini mungkin saya akan buat prediksi baru sih mungkin ya. 5.000 dan sekian lah ya. Tapi misalnya jika memang terjadi double top, potensi ya, jika terjadi double top di weekly, wah, saya nggak bakal heran jika memang nanti dia turun sampai 3.400. Karena kan potensinya begini ya. Naik, turun, dia naik, besok turun lagi nih. Wah, ini gila sih. Jika memang semisalnya potensi double top di weekly ya, ini sakit sih beneran nanti ya. Hancur-hancurnya beneran sampai sini nanti nih. Sampai ngejar demand weekly-nya di 3.400. Pasti akan mental di sini sih. Di 3.500 bahkan mental, tapi kemungkinan dia bakal turun agak jauh baru dia akan mental agak tinggi. Ini kalau misalnya memang ngebentuk double top weekly ya, wah itu gila sih. Kemungkinan ini bakal drop akhir tahun, Januari, Februari, baru dia akan terbang lagi kayaknya. Kayaknya ya, tapi itu skenario yang tidak saya inginkan. Tapi kalau memang itu yang terjadi ya bagus, berarti beneran kita bisa ambil nanti yang namanya beneran swing gila-gilaan di kisaran mungkin 3,5, mungkin sampai sini, itu aja sih ya. Itu masih perkiraan doang ya. Tapi kalau misalnya memang kejadian double top weekly, wah, kalian siapin duit banyak nanti ya. Kalian bisa mungkin nimbun emas mungkin nanti. Terus sekarang sih belum bisa ya, jujur. Terus sekarang swing buy dan sebagainya belum bisa. Oke. Dari segi daily itu ya yang bisa saya harapkan adalah kalau marketnya bisa tutup di atas 4.200, enak lah hari Senin kita bisa. Kemungkinan kita dapat skenario Senin harga naik, itu aja sih. Kalau misalnya hari ini gagal dia di atas 4.200, kayaknya sih bakal susah. Even itu kalau kemungkinan ini ngebentuk base, kayaknya sih agak susah. Ya, ingat daily kita sudah change of character. Nah, masalahnya adalah di time frame H4 sekarang. Di time frame H4 ini sudah berbeda kondisinya, ya. Jika tadi daily marketnya sudah ngetes yang namanya change of character. Sorry, sebelum saya balik ke H4, untuk dari segi stokastiknya ini masih menganga, ya, menghadap yang namanya zona overbought. Nah, ini sekarang titik penentuannya nih. Ini stokastik masih mengangat dan berusaha masuk ke zona overbought. Tetapi dari segi RSI itu mulai mandek ataupun mulai flat kisaran 60 ya. Kalau secara RSI-nya gagal ngangkat dan justru secara stokastiknya dia gagal juga masuk zona overbought dan bahkan muter, ini bakal menjadi combo maut, terjadi yang namanya drop parah. Ini gagal overbought, ini gagal overbought, 2 kali gagal, mungkin nanti reject dimanapun itu, dia ngeflip ke bawah, dropnya lumayan. Itu ya dari segi indikatornya. Kemudian dari segi H4 sekarang, nah tadi saya udah bilang yang beda adalah dari segi H4 secara structure. Secara structure H4 sekarang sebenarnya kita sudah change of character dari segi time frame H4. Ya, karena marketnya di sini sudah ngebentuk yang namanya H4 sekarang strukturnya begini ya. Ini dia ngebentuk high, dia ngebentuk low, dia ngebentuk high, dia ngebentuk low, dan dia ngebentuk high. Dan di sini kemungkinan marketnya high di sini dan sudah change of character. Saya rasa ini adalah bearish divergence. Yap, ini sudah bearish divergence namanya. Apakah sudah valid? Iya, ini sudah valid ya. Ini secara RSI versi pendek ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Secara RSI dia itu di sini bearish divergence-nya, tetapi secara stokastik di sini bearish divergence-nya. Ada 2 ya. Nih. Nah, secara RSI-nya sudah sudah bearish divergence. Secara RSI-nya secara stokastiknya di sini bearish-nya, kemudian secara RSI di sini bearish-nya. Tapi hati-hati, walaupun ini sekilas adalah bearish divergence, tidak menutup kemungkinan ini juga bisa berubah menjadi hidden bullish. Ya, yang dimana ini kalau misalnya low terakhir di sini tidak di break, ya, otomatis ini bisa berubah menjadi inducement. Ingat ya, untuk validasi masalah change of character memang swing terpendek adalah di sini, tetapi untuk valid swingnya tetap berada di sini, di 4.100 di sini.
Ya, ingat skenario move-nya itu adalah seperti ini. Dia high, low, high, low, high. Memang sekilas ini marketnya sudah break di bawah change of character di sini. Tapi untuk valid swing-nya ini masih intact di sini. Ya, di 4100. Jadi kalau kalian beranggapan ini masih bisa nge-buy, masih bisa. Kalian beranggapan ini sudah mulai change of character, ya ini masih make sense. Tapi kalau misalnya ke depannya marketnya H4 justru break di atas ini, ya, otomatis ini bakal terjadi yang namanya change of character plus berubah menjadi break of structure, dan di sini marketnya bakal ngebentuk yang namanya valid low yang baru, yang dimana valid low di sini akan dinamakan sebagai inducement. Kalau misalnya ke depannya ini marketnya break di atas ya, kayak begini. Ini bakal menjadi boss, awalnya akan merubah internalnya ataupun minornya menjadi change of character, tapi secara majornya ini bakal menjadi break of structure. Valid low-nya yang ada di sini bakal berubah di sini, bakal geser ke sini. Ya. Jadi kalau kalian mau beranggapan ini beneran bearish luar biasa, otomatis dia wajib break di bawah 4100 cara H4. Beneran ngerubah struktur semuanya, baru itu berubah secara H4 bearishnya luar biasa. Tapi kalau dibilang sekarang sudah mulai bearish, iya, secara internal ataupun secara minornya, ya, karena di sini sudah change of character. Oke, tadi indikatornya mengatakan yang namanya bearish divergence, dan secara stokastik dia sudah keluar dari zona overbought, secara RSI juga sudah sama-sama keluar. Nah, sekarang sih keduanya masih bertahan di atas 50. Jadi kalau dibilang tekanan bullish masih ada, masih. Makanya tadi saya katakan hati-hati karena ini market trendnya masih naik, ya kan? Pergerakannya masih naik, jadi kemungkinan bisa terdapat yang namanya hidden bullish justru. Di sini dia ngebuat low, di sini dia ngebuat low, tapi di sini secara structure dia ngebuat high. Makanya tadi saya bilang secara majornya ini wajib di break, secara 4100 wajib di break, baru ini yang namanya potensi kencang ke bawahnya agak lumayan. Tapi nggak masalah kalau kalian potensi ngelihat ini sebagai bearish divergence, ya nggak masalah juga ya, karena kan sudah terjadi. Nah sekarang bagaimana? Karena 4200 ini adalah daily, ya ingat 4200 adalah daily, dan H4 ini adalah tidak berhasil tembus di atas 4230 ya secara H4. Untuk paling atas sekarang saya kasih satu, ini H4 yang baru sih 4240 ya. Untuk besaran zona resisten masih sama di 4230 sampai 4204. Kalau dibilang ini apakah area supply-nya? Ya, ini bisa dibilang sebagai area supply-nya, tapi problemnya cuma satu, area supply-nya ini sudah pernah dites sekali. Ya, kalian bisa lihat dia menciptakan area supply, kemudian ketika marketnya naik kena area supply, marketnya langsung drop lagi, nge-retest H4 4150. Ini hilang dulu ya, 4150. Jadi otomatis ini 4150 bakal menjadi valid H4 RBS untuk sekarang, karena kan ini sudah dites, kemudian di break, dites. Nah ini otomatis 4150 bakal menjadi valid. Kalau kedepannya kalian ingin sell, otomatis secara internal ataupun secara minor dia wajib close di bawah 4150, close di bawah H4 juga, dan close juga di bawah 4145. Maka jika ini marketnya turun, maka akan terjadi yang namanya break of structure seperti ini. Nah, kalau kalian bisa ambil sell mungkin sampai 4100 untuk menyapu equal low yang ada di sini. Sekarang, apakah kita bisa untuk ambil sell secara tipis? Ini H4 ya, memang dia ngetes ini ya, sekali lagi H4 ini sekarang ngetes yang namanya change of character-nya ya, sekali lagi secara minornya ataupun secara internalnya itu dia ngetes change of character, dan ini juga ngetes dari SBR yang ada di sini ya, yang ada di harga 189 ya. Ini juga sudah dites dan ini sekarang sedang di respect untuk apakah turun atau enggak ya. Ini secara H4. Secara H4 ya kalian boleh lihat sendiri, potensi dia turun juga bisa, potensi naik juga ada karena dia baru naik dari 4150. Dan di sini terdapat equal low tipis ya. Kayaknya di time frame kecil baru kita kelihatan. Di time frame H1 kemarin saya ada bilang jika ada time frame H1 tutup di bawah 4190,
kalian bisa ambil sell ya. Berarti ini saya naikkan sedikit ke 4190 kemarin. Begini ya. Nah, berarti 4190 kayaknya agak tinggi. Mungkin 4189,9. Bentar, tadi di mana ya H4-nya? Sama ya, pakai H4 aja lah ya di sini ya. Nah, penutupan H4. Oke, ini geser. Nah, begini ya. Ini menjadi support ya kan, support dites naik dan kemudian turun. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat apakah kita bisa ambil sell tipis sekarang? Bentar ya, saya mau balik lagi ke H4 dulu. Kayaknya saya lupa deh ngasih tahu satu hal deh, daripada saya lupa ya. Yang dimana kita ambil Fibo ya. Bentar, saya ambil Fibo dulu. Daripada saya lupa ngasih tahu nih. Dari sini sampai sini itu nggak nyampe, sampai sini itu nyampe. Oke, secara Fibo pada minggu ini ya, saya start itu dari hari Senin. Ini dia sudah kena 38,2 ya kan, 38,2 dan juga 4150. Nah, secara Fibo swingnya itu dia sudah kena level yang worth it untuk ambil buy. Karena koreksinya sudah selesai ya. Sudah sampai 38,2 yaitu di 4150 dan kemudian marketnya sudah mental naik. Jadi tadi yang saya udah bilang kalau marketnya ini masih potensi naik masih bisa. Berarti sekarang ini potensi naiknya ada konfirmasi baru, yaitu Fibonacci-nya pas juga kena dengan 4150 yaitu 38,2 secara swing Fibo dari hari Senin. Ya, karena dari hari Senin itu kita tidak mendapatkan koreksi yang matang sampai akhirnya kemarin tembus di 4245 ya. Jadi sekarang keputusannya ya ini antara marketnya mau naik akibat Fibo 4150 Fibo 38,2 dan RBS 4150 atau marketnya mau turun karena merespek dari yang namanya change of character internalnya ataupun minornya. Dan secara H1 juga dia barusan respect SBR-nya yang ada di 4190. Nah, karena ini sama kuat, berarti otomatis kita perlu kepastian yang dimana market ini secara H1 wajib break of structure lagi sekali. Ya, otomatis 4150 wajib lewat. Kalau 4150-nya itu lewat, maka otomatis marketnya bisa untuk ngejar area true demand H1 di sini yang ada di 4100 dan bisa menyapu yang namanya equal low di bawah. Walaupun halangan pertama adalah yang di sini. Jadi kemungkinan jika dia turun ya, kemungkinan turunnya bakal cepet nih ya, karena di sini ada equal low juga. Mungkin dia akan kayak begini ya, langsung dia turun ngebreak cepat, kemudian turun lagi kena demand, baru dia akan naik. Jika terjadi pembalikan, justru ini bakal menjadi retest, baru dia akan turun sampai sini. Karena otomatis ini bakal menjadi break of structure secara H1, H4 juga internalnya bakal menjadi break of structure, retest 4150 selaku support menjadi resisten, baru dia akan turun sampai 4100 sampai sini. Jadi kalau ada yang mau ambil buy, kayaknya sih untuk sekarang agak berat untuk ambil buy dulu. Mungkin ambil sell ya, karena struktur H4 internal sudah mulai bearish. H1 juga pure kita sudah bearish ya. Karena awalnya terjadi change of character di sini dan ditambah dengan sudah melakukan break of structure di sini. Ya. Awalnya kan di sini change of character ditambah juga dengan di sini break of structure. Jadi H1 sekarang sudah bearish ya. Lebih baik kita ambil sell. Sellnya di mana? Kalau mau sell aman adalah di bawah 4150. Ya, kayak tadi skenario tanda panahnya ya, yang di sini. Nah, ini skenario amannya untuk ambil sell, retest di sini baru bisa untuk ambil sell. Kalau mau, di sini ada satu candle nggak punya ekor sih ya. Sini ada satu candle nggak punya ekor. Jadi kalau dia break di bawah, candle kamu nggak punya ekor, kemudian nanti retest kayak begini, ya kalian mau ngide ambil sell karena ini di tengah-tengah ya silahkan sih. Target sampai mana? Karena di sini ada equal low tipis, mungkin sampai sini dulu, atau nggak kalau dia terjun jauh bisa sampai area demand terdekat di sini. Ya, demand terdekat di sini. Nanti bisa close dulu, nanti ambil sell lagi di sini untuk target sampai 4100. Oke.
Secara H1, market akan melakukan yang namanya change of character jika dia break di atas 4210. Ya. Ini saya hilangin dulu. Ini secara H1 jika terjadi change of character maka marketnya itu wajib close di atas di sini. Baru nanti kalian bisa nge-buy. Ya, jika dia break ini kalian bisa buy nanti di atas 4200. Mungkin dia retest 4200 nanti baru bisa nge-buy. Kalau dengan kondisi sekarang sih saya ngelihatnya ini lebih prefer buat nge-sell. Tapi kalau dia balik lagi di atas 4200 ngelewatin 4210 mungkin kita bisa ambil buy lagi. Target mungkin sampai ya ini menyapu atas lah ya. Atau nggak sampai 4250. Nah, pas ini juga boleh. Secara 15 menit secara 15 menit sebenarnya sih secara swing 15 menit ya kita belum change of character. Secara 15 menit kita mendapatkan change of character sebenarnya di sini. Nah, ini mepet dengan karena nggak punya ekor tadi sih. Ya, di sini. Jadi secara 15 menit jika ingin change of character adalah di sini. Ya, karena secara 15 menit kan begini. Dia ngebuat high, low, high, low, high dan ini turun. Nah, otomatis ini break dulu ke bawah kayak begini berarti skenario-nya sama ya beneran ya. Dia break, retest, baru dia akan turun ke bawah. Untuk sementara ini sih 15 menit masih bullish ya kan karena masih di atas 4169. Jadi silahkan kalau masih ada mau ambil buy sell saya rasa masih nggak menjadi masalah tergantung time frame kalian mau pakai yang mana. Ya, tapi kalau kalian pandangannya itu H1 otomatis H1-nya bearish ya. Kalau pandangannya 15 menit itu adalah bullish. H4 internalnya sudah bearish. Ya, terserah kalian mau pakai view mana untuk ambil posisi ya. Kalau kalian mau view-nya H4 internal adalah bearish, berarti kalian cocokkan dengan H1. Dan kalau kalian mau cocokkan lagi time frame yang kecil, berarti minimal 15 menit itu juga bearish. Ketika sudah inline 3 minimal time frame itu bearish, atau mungkin sampai M5 lah ya, kalian mau nekatin banget. Menurut saya sih nggak usah sampai M5 sih, 15 menit aja sih cukup ya. 15 menit, ketika sudah inline semua ini bearish, kalian bisa ambil sell. Karena sekali lagi ya, daily ini sekarang strukturnya sudah bullish soalnya. Dan H4 ini yang bullish itu adalah majornya. Minornya ataupun internalnya itu sudah bearish. Jadi untuk secara H4 ini masih ragu-ragu apakah dia mau memilih bullish atau bearish itu ya. Jadi silakan dikondisikan kalian mau ambil posisi apapun tergantung time frame kalian ngelihat view-nya itu apakah bullish atau bearish. Oke? Kalau saya pribadi, karena saya pribadi lebih memilih untuk kayak jujur saya nggak ada posisi ya, saya nggak ada posisi, kayaknya lebih baik saya nunggu minggu depan sih. Tapi kalau ditanya saya lebih prefer kemana, karena saya lebih prefer ngelihatnya adalah H4, H1 dan 15 menit yang biasanya saya sampaikan di sini. Karena H4 itu internalnya sudah bearish, H1-nya sudah beneran bearish. Saya akan tunggu 15 menit bearish. Kalau memang 15 menitnya ini bearish, saya akan ambil posisi sell. Secara 15 menit ya, per satu candle sebenarnya kita sudah change of character. Terakhir nih ya di sini. Di sini 15 menit change of character, tapi kita belum melihat yang namanya penutupan candle. Jadi kalau nanti ada tutup candle di bawah ini ya, di bawah 4179 itu akan menjadi sinyal pertama. Jika dia beneran break di bawah 4170 itu akan menjadi validasi. Oke, tapi kalau dia gagal, nggak ada penutupan di bawah 4179, ya udah sih mau diapain gitu kan ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, di weekly itu adalah penentuannya. Jika weekly break di bawah 4100, berarti otomatis minggu depan kita melihat yang namanya penurunan lagi. Jika semisalnya minggu ini balik di atas 4200 atau ekstrim close di atas 4246 atau mungkin masih tutup di atas 4129 selaku tadi 23,6 weekly Fibo, kemungkinan minggu depan kita masih melihat ada kenaikan ya. Tadi harap diingat ya, Fibonacci weekly itu akan menjadi penentu apakah mengulang tahun 2020 atau justru tidak mengulang tahun 2020.
Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.